hal yastawi alladziina aamanu hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fiihi 'ilman sahala lahu tariqan ilal jannah wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma ta'ala wa tadabbura tajwid wa ifad istighfar wa tasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila khair ikhwanihi wa radati wa ghaibi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Saudara-saudara kami yang memuliakan, para asatidzah, para sesepuh, para orang tua kami, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini walaupun gerimis ya. Walaupun gerimis kemudian kita dapat menghadiri majelis rutinitas kita di setiap malam Sabtunya. Mudah-mudahan langkah kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita pada saat ini. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita baca Fatihah untuk musanniful hadza kita Syekh Al-Hafidz Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali anallahu yarzuqna mahabbata ilayhi wa yaftah alaina futuhal arif bi qadrihi wa taqiyatan bihi wa amalana bi amalihi wa qiyasati ma Allah yahdi wa rasuluna wa yuhibbu wa yuhibbu wa yuhibbu wa bil husna bi khairi wa lutfi wa afiyah ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin di mukadimah ya, kita sudah baca mukadimah. Nanti kita lanjutin dengan masih dalam mukadimah musanniful hadza kitab Al-Syekh Al-Imam Abu Hafidz Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala qala Syekh Imam Al-Alim al-Allamah Hujjatul Islam wa Qadrul Anam Abu Hafidz Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara qadrihahu. Amin. Alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Amma ba'du fa'lam ayyuhal hadithu al-mubdilu ala iktibasil ilmi al-mudlimu min nafsihi sidqa rubbah wa farqal ta'attusi ilayhi annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wa taqadduma al-agrani wa istimalata wujuhin nas ilayhi wa jam'a talib dunya fa anta sa'i fi hadmi dini wa ihlaki nafsi wa bai'i akhirati dunya wa subbatuka khasirah wa tijaratuka khairah wa mu'allimuka mu'ibun laka ala isyanik wa syarikun laka fi husratik wa huwa kabai sayyidul qatil wa huwa kabai sayyidin iqatil tariq kama qala sallallahu alaihi wasallam man a'ana alaihi ala ma'siyatin walau bisyaddi kalimatin kana syarikan fiha. Amma ba'du, setelah Al-Imam Al-Ghazali memulai
kitabnya dengan membaca Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Beliau mengatakan, fa'lam, ketahuilah, ayyuhal harisu, wahai orang yang mencintai. Haris itu orang yang menjaga. Al-muqbili ala tisabil ilmi, yang ingin mendapatkan ala iktibasil ilmi, untuk mengambil curahan ilmu. Iktibas itu gimana? Untuk mengambil curahan ilmu. Al-mudhiri min nafsihi sidqa rabbati, yang betul-betul sirik menginginkan ilmu, betul-betul ingin menginginkan ilmu. Wa farqa ta'atusi ilai, dan haus akan ilmu, haus akan ilmu. Kalau orang menuntut ilmu, niatnya dibenarin. Orang yang benar-benar ingin mengambil ilmu, curahan ilmu, kemudian ingin benar-benar mengambil kecintaan dalam ilmu, benar-benar haus akan ilmu, maka benarin maksud kita. Kita benarin maksud kita. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, annaka, sesungguhnya engkau, in kunta taqsidu bi talabil ilmi munafasata, sesungguhnya jika engkau bermaksud mengambil ilmu itu, mencari ilmu itu untuk apa? Untuk gagah-gagahan. Untuk apa? Untuk berdebat. Munafasah, untuk berdebat. Nyari ilmu biar bisa debat. Banyak gak orang sekarang? Amin. Di ILC. Nyari ilmu buat debat. Punya ilmu buat merendahin orang, debatin orang. Banyak gak sekarang orang begitu? Ya Allah. Dan ilmu guna untuk berdebat. Kemudian wal mubahat, dan bersaing. Punya ilmu buat apa? Saingan. Mubahat. Wa taqadduma al aqrab, dan biar apa? Jadi orang terdepan dari teman-temannya. Di antara teman-teman jadi orang apa? Biar dibilang orang apa? Yang terbaik. Sombong jadinya begitu. Kan kalau sombong ada juga tuh sombong. Sombong apa? Sombong karena harta dan sombong karena ilmu. Maka ketika apa? Ketika Rasulullah SAW beliau berwasiat kepada Sayyidina Ali di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, lamma khalaqallahu an-nar, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya neraka kita itu dalam kitab Wasiatul Mustafa, maka apa neraka bertanya, lima khalaqtani ya Rabbi, lima khalaqtani, wahai Allah, untuk apa kau ciptakan? Maka Allah Subhanahu wa taala, engkau aku ciptakan likulli mutakabbirin wa bakhil. Engkau aku ciptakan untuk apa? Untuk setiap orang yang apa? Yang sombong, dan untuk orang yang pelit. Surga isinya dua, neraka isinya dua. Apa neraka isinya dua? Isinya orang yang sombong sama orang yang pelit. Kalau dua sifat itu enggak ada dalam diri kita, insya Allah kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlinya. Kalau ada ya kita harus buka. Mumpung masih kita dikasih hidup di dunia, kita menuntut ilmu, mencari ilmu, niatnya yang benar, bukan apa? Mencari ilmu niatnya bukan agar bisa bersaing, bukan agar bisa berdebat, bukan agar berbangga-bangga, bukan agar dibilang orang yang paling hebat. Maka menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastimalati wujuhin nas ilaih, wastimalati wujuhin nas ilaih,
mencari ilmu bukan untuk apa? Bukan untuk agar dibilang mendapat simpati dari orang-orang sejawat. Pengen dapat simpati. Pandangan dari orang alim. Oh, jadi orang alim itu kalau dia mengamal ilmunya, yang paling pertama kali dia bakalan ditarik ke dalam api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala sebelum abad wasat. Sebelum orang yang menyembah daripada berhala. Wajah butamid dunia, dan bukan karena mengumpulkan daripada apa? Daripada pernak-pernik dunia, kekayaan dunia, bukan. Ada kita mau bikin anak nih, kita pesantrenin anak kita misalnya ke pesantren, pesantren biar nanti bisa nyari duit yang banyak. Hati-hati niat kita. Kita sekolahin anak kadang-kadang juga begitu. Terus sekolah yang tinggi-tinggi dong, biar dapat kerjaan jadi orang kaya. Banyak orang begitu niatnya. Banyak. Kadang-kadang nanya, pesantren ini ada sekolahnya enggak? Pesantrennya ada sekolahnya, enggak ada sekolahnya. Ya itu mah kadang-kadang gak bisa kerja. Banyak yang begitu. Dia berpikir apa? Dia berpikir dengan dia memasukkan anaknya nanti bakalan jadi orang kaya, bakalan bisa ngumpulin dunia. Nah, jangan begitu. Kita terlihat dulu apa? Ada orang tua itu, masya Allah anaknya sekarang berhasil, dua-duanya berhasil. Dia bawa dua anak, dia bawa dua anak, dia pesantren anaknya. Saya ini anak pesantren anak-anak ini dua biar jadi dua-duanya jadi orang baik. Dua-duanya jadi orang baik. Kalau orang baik enak nggak? Ya, ada orang susah dibantu, ada orang kekurangan dibantu. Saya niatin anak saya, dia jadi orang baik dua-duanya. Ternyata subhanallah memang anak jadi orang baik, jadi ulama. Dua-duanya jadi ulama, jadi figur, jadi contoh di wilayah. Dua-duanya jadi orang baik, jadi figur, jadi contoh. Masya Allah. Kita itu apa? Memulai anak niatin jadi orang baik, dia jadi orang yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dia nggak pernah pekerjaan gede, biar jadi orang kaya, biar apa? Kita bangga anak kita punya mobil, kita bangga anak kita punya apartemen misalnya, kita bangga anak kita punya rumah-rumah yang bagus, katanya udah berhasil. Kita mati lagi bisa ngajiin. Akhirnya MP jadi setel, bener nggak? MP jadi setel Yasin, Quran, mungkin dia berdoa pulang sama teman-temannya. Apa yang dia warisan? Ribet begitu. Kita pengen kalau kita dipanggil sama Allah, anak kita pondokin atau kita ajarkan agama, kita ajarkan mahabbah kepada Nabi Muhammad, mahabbah kepada Ahlul Bait, kita ajarin baca Al-Quran, sehingga apa? Sehingga ketika kita meninggal diajiin, Yasin, Al-Quran, jadi anaknya hafal, apalagi ada yang hafal Al-Quran, ya Allah. Akhirnya tuh anak bisa jadi syafaat ketika kita berada di dalam itu. Kebanyakan orang bapaknya niatin anaknya nuntut ilmu di pesantren, salah. Ya. Salahnya apa? Jual-jual orang besar, jadi ini, jadi niatin. Ya Allah, saya ridho anak-anak nuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW biar mendapatkan keridhoanmu, biar jadi orang yang baik, biar jadi dari Allah, orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang menuntut ilmu kepada Sayyidil Habib Saleh Muhammad Al-Jufri, Habib Saleh mengatakan kepada orang tuanya, beliau mengatakan kepada orang tua wali murid, maka apa? Dikatakan sama beliau, kami tidak menciptakan anak-anak untuk apa? Agar bilang jadi orang sukses dalam kekayaannya, enggak, dalam pekerjaannya, enggak. Yang kami inginkan anak-anak kalian ini agar dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala dari
yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah orang yang mengajak untuk takut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah makhlukat. Pasti itu janjinya Allah akan diberikan jalan keluar, apapun jalan keluarnya diberikan nama Allah dalam segala permasalahan duniawiyah dan ukhrawiyahnya juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah makhlukat akan diberikan nama Allah Subhanahu wa taala jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan fakir. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dari jalan yang tidak disangka. Itu pada saat ini seperti itu. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di sini setiap malam Sabtu ya, kita mendapatkan ilmu yang nafi, kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengumpulkan perkara dunia, harta dunia ini. Kalau niatnya seperti yang disebutkan tadi, maka fa'anta sa'in fi hadmi diyanika, maka hakikatnya engkau telah menghancurkan, engkau telah berjalan untuk hadmi diyanik, menghancurkan agama, merobohkan agama. Hakikatnya kalau kita lihat, kita nanti kita lihat ini, ya biar anak-anak bisa ada pekerjaan baru, karena kalau ini biar dunianya gampang, wah hakikatnya kau hancurin anakku dalam perkara agama. Walaupun dia tahu dia, hakikatnya kita hancurin. Oh, biar jadi orang yang bisa debat, waduh, biar dibilang orang terbaik di wilayahnya, aduh. Hati-hati. Hakikatnya kita menghancurkan kita berjalan untuk menghancurkan daripada agama kita. Fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka engkau berjalan di dalam menghancurkan agama. Wa ihlaki nafsika, dan engkau menghancurkan dirimu. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan engkau telah menjual akhiratmu dengan dunia. Ikatnya itu. Kita niatnya salah tuh. Kita niatnya salah itu. Fasabtuka khasiratun. Dengan demikian engkau akan mengalami kegagalan. Kegagalan dalam apa? Mencari ilmu, mencari curahan daripada ilmu, mengambil daripada ilmu yang mengambil. Kalau kita niat masalah. Wa tijaratuka ba'iratun, dan engkau perdaganganmu ba'iratun, dalam keadaan rugi. Kita bahwasanya ini di dunia ini lagi apa? Lagi berdagang. Kita di dunia lagi berdagang. Sholat fardu kita tuh, puasa kita yang wajib tuh, sholat fardu kita, sholat 5 waktu yang wajib. Kemudian puasa Ramadan kita yang wajib tuh. Kemudian zakat kita yang wajib, haji kita, iya, itu semua tuh yang perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah modal. Paham? Modal. Kita pengen rugi enggak berdagang. Nah, pengen rugi kan? Maka jangan sampai kita tinggalin itu perkara yang perlu. Menuntut ilmu kita tuh modal. Wajib kan menuntut ilmu. Ya, kalau kita nggak menuntut ilmu sama sekali, perkara agama kita nggak tuntut, rugi nggak kita? Nggak punya modal. Paham? Nggak punya modal kita. Kalau kita nggak menuntut ilmu, nggak belajar ilmu, nggak ada waktu buat ngambil warisan Nabi Muhammad SAW, hakikatnya kita adalah orang yang rugi dalam perdagangan. Atau
kita tinggalkan. Sholat nggak mau, ada sholat bolong-bolong, bener nggak? Rugi nggak kira-kira tuh modalnya habis. Sholat bolong-bolong, puasa kalau lagi panas minum, puasa kalau lagi panas minum, iya. Kaki 5 ditambahin dari kaki 7, paham? 3 kaki 7, kaki 9, kaki 11 ditambahin kaki 5 nya artinya apa? Banyak yang pada makan, rugi, modal kita habis. Adapun sholat sunnah, ngaji kita tidak dapat pahala. Kalau ngaji wajib, tapi kita duduk di majlis tidak dapat pahala tambahan lagi. Kita duduk, kita dengerin, benar. Iya. Maka apa? Maka dapat tambahan lagi. Maka sunnah kita, sholat sunnah qobliyah kita, sholat sunnah ba'diyah kita, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud kita adalah merupakan ribit. Nanti pengen banyak untung ribit. Banyak ngaji, untung banyak 1000 rakaat, 1000 rakaat sholat sunnah, 1000 kali mengurusi jenazah, 1000 kali menengoki orang sakit lebih baik daripada semuanya itu. Banyak nggak pahalanya? Banyak. Dan makanya Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka apa? Maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab besarnya Allah itu. Maka Allah juga berfirman di dalam sebuah diskusi. Allah mengatakan bagi orang yang menuntut ilmu, kumu maghfuran lakum. Ketika keluar kita dari sini, Allah menyeru kepada kita semuanya dengan seruan apa? Berdirilah kalian dalam keadaan aku telah ampuni segala dosa-dosa kalian. Untuk tidak seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, setiap hari, masya Allah. Setiap hari belajar Al-Quran. Ini bisa diampuni terus. Ada yang dapat apa? Dapat bisa baca Quran, dia baca Quran, dapat terus pahalanya. Masya Allah. Atau kita ngajarin anak kita adabnya Nabi Muhammad kalau masuk rumah, langkah, lihat kaki kanan, lihat kaki kanan. Oh, kemudian assalamualaikum, jangan lupa assalamualaikum. Dia lakuin. Setiap kali dia melakukannya itu, kita dapat pahalanya karena kita ngajarin. Maka diajarin anak kita keluar dari rumah, ya jangan lupa ya. Kemudian apa? Assalamualaikum. Kemudian apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu anak jalan main kita dapat pahala. Asik ya? Tiap kali dia baca itu keluar dari rumah tanpa kita ajarkan lagi, tetap kita dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang anak-anak kita lakukan. Ya. Maka ente ajarkan niat anak kita ketika menuntut ilmu, kita pesantrenin, masya Allah, kita niatin agar mendapatkan ridha Allah, agar dijadikan dai Allah, agar bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Setiap hurufnya yang dia pelajarin kita dapat pahalanya dari anak kita. Sampai pun kita kembalikan. Anak kita masih menuntut ilmu, kita jadi bangga, tetap dah. Anak kita jadi orang alim, itu kita dapat terus pahala. Enggak mengurangi sedikit pun pahala dari dia yang dia ajarkan kepada orang. Asiknya kalau punya anak, kalau nggak punya anak, angkat anak dah. Jadi biar dapat terus. Mudah-mudahan yang belum punya anak punya anak yang belum nikah dan nikah dulu. Dan saya pengen doain kita. Iya. Kamu kita kalau ini ada yang mengadain doain, ya ada dapat doanya kaum muslimin maupun muslimat, gak disebutin doanya, gak disebutin nama kita. Makanya kalau tahlil apa disebutin, dapat doa khusus. Bisa pernah satu kisah ketika seseorang meninggal
Sayyidina Hasan Al-Basri. Ketika ada seseorang meninggal, Sayyidina Hasan Al-Basri bermimpi melihat orang itu lagi berebut apa? Berebut doa. Lagi berebut kiriman doa. Berebut apa? Kiriman doa. Berebutnya kiriman doa. Orang yang meninggal. Berebut kiriman doa. Ada satu orang tak berebut, santai aja dia. Akhirnya diparani, kenapa kau tidak berebut dengan yang lain? Maka dia menjawab, alhamdulillah aku sudah cukup didoakan oleh anakku. Bulan demi bulan beliau pedagang pasar jualan jeruk di pinggiran pasar, di pojok pinggir pasar. Akhirnya bangun di pasar melihat bulan demi bulan lagi ngapain? Lagi Quran, lagi baca Al-Quran. Lagi baca Quran. Dia barangnya. Ya bulan kau anak kamu udah dulu ya, bapak udah meninggal ya. Terus kau baca Quran niatin buat ayam, ya. Aku baca Quran, setiap aku baca Quran, aku niatkan buat ayahku. Tuh, kita udah apa? Orang tua kita udah meninggal. Kita baca Quran, niatin buat yang udah meninggal. Kita niatin. Apa susahnya sih niat? Kita baca Quran, kita baca aja. Enggak, kita niatin namanya udah meninggal. Oh, ini pantas ayah itu mendapatkan apa? Mendapatkan pahalanya di barzakh dan pilih apa? Dengan sebab Al-Quran 1 huruf 2 huruf Al-Quran yang berangkat. Ya, Masya Allah. Macam mungkin anak kita ada yang pesantren atau anak kita yang kita pengen pesantren ini, niatin jangan seperti niat yang di atas. Dia supaya mengumpulin dunia, biar dipuji biar apa bisa berbangga-bangga, bisa berdebat, jangan. Niatin apa? Niatin cari keridhaan Allah, nanti akan dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam pasal selanjutnya. Kemudian wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanik, dan orang yang mengajarkan kau. Oh, ngajarin, ada guru ngajarin biar supaya apa? Biar supaya tuh anak jadi orang yang bisa mengumpulkan harta dunia. Tuh anak biar supaya orang biasa di bata-bata. Ajarinnya tazkiyatun nufus. Kita diajarkan sama Sayyidi Al-Hikmah bin Muhammad bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Saleh. Ya, setiap hari di asar, di subuh itu kitabnya tazkiyatun nufus semuanya. Bersihin kita punya diri, bersihin kita punya hati. Ini kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Ghazali, kitabnya itu sampai Ihya itu tazkiyatun nufus di sini. Makanya apa? Kata ulama, ya, karena Ihya ayat udah Quran. Kitab Ihya Imam Ghazali itu seperti apa? Seperti Quran. Maka ulama mengatakan apa? Mengatakan bagi orang yang pesantren ini, malam yaqra'ul Ihya malai salahu hayat. Siapa yang enggak baca Ihya berarti apa? Imam Ghazali. Ya, kitabnya Imam Ghazali kata ulama berarti dia enggak punya rasa malu. Ya. Kemudian malam yaqra' Bidayatul Hidayah mausul ila nihayah. Siapa yang enggak baca kitab Bidayatul Hidayah, maka dia tidak akan sampai kepada puncak. Nihayah, akhirnya enggak bakalan sampai. Masya Allah, kita di sini apa? Kita baca kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kemudian wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyani, dan orang yang mengajarkanmu, gurumu, mu'inun laka membantumu ala isyani, untuk bermaksiat kepada, untuk engkau melakukan maksiat. Pada apa? Ngajarin begitu, niatnya seperti itu. Niatnya biar bangga-bangga, niatnya biar berdebat, niatnya biar ngumpulin harta, berarti apa? Itu guru ngajarin apa? Membantu untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarikun laka fi khusranika, dan dia bersekutu kepadamu fi khusranika, dalam kerugianmu. Ya, dalam kerugian. Artinya kalau menjadi guru ngajarin bertasbih buat memperbanyak ibadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas.
Wa huwa kaba'i sayfin liqati'i thariq. Halnya seperti apa? Seperti orang yang menjual daripada pedang kepada qati'i thariq perampok. Menjualnya kepada perampok. Qati'i thariq itu begal. Qati itu mencegah, thariq jalan, berarti begal. Ya. Kita jual pedang kalau kemana ke siapa? Begal, katanya kita begal juga. Begitu tuh. Ya, kita jual ke begal, kemudian apa dia buat begal? Pedang itu dosa. Kita yang jual kepada dia, kita tahu dia jual Qati'i thariq, kita jual sama perampok, senjata apa? Waktu perampok kalau gunanya kita dapat dosa. Dia bunuh kita dapat dosa. Dia berbunuh kita dapat dosa. Sama anak SMA yang suka tawuran, kita jual golok di leher, golok pistolen ya, kita jual golok pistolen ya. Waduh, orang bertawuran cuma pakai itu mantap. Apa namanya, kertas aja digini lanjut ya. Apalagi leher orang nih pakai, dipakai bener-bener tebas orang. Dapat dosanya itu. Paham? Maka kalau jual senjata tajam nanya dulu, berapa yang dia buat motong sapi, dapat pahala jadinya, diajarin dapat pahala. Banyak yang jindan, misalnya jindan itu apa? Satu solid ya, ada solid kan ya, keren dia dianggap guru apa? Guru bule, kamu satu guru bulenya apa Ustaz? Kalau sabar guru bule apa? Guru solid kan ya? Ini juga sama kalau kita seperti apa? Seperti orang hidup ilmu buat bangga-banggaan, ilmu buat perdebatan. Berarti apa? Sama seperti kita jual pedang sama orang yang perampok. Kita dosanya. Kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana ala ma'siyatin," barang siapa yang menolong ala ma'siyatin, untuk bermaksiat, untuk perbuatan maksiat, walau bisyarri kalimatin, walaupun dengan setengah perkataan, karena syarikan biha, maka dia digolongkan bersekutu dengan apa? Bersekutu di dalam perbuatan maksiat tersebut. Walaupun setengah kalimat. Ikut tuh, ngapain? Nyerang. Anaknya sendiri nyerang. Bukan apa? Ketika dia sakit sama apa tuh? Anak-anak sampul itu semuanya keluarganya kami nempat semua nyerang. Kalau itu yang mereka ikut perkara jarak, ikut tuh jarak bareng. Kalau ziarah ada pahala, kalau jarak berdosa. Ikut merampok, kayak nak merampok orang tua berdosa. Atau mengajak orang untuk bermaksiat, walaupun dia nggak maksiat. Patungan buat beli gele, walaupun dia nggak gele, berdosa. Tahu patungannya bergele, ikut patungan bergele, berminuman keras, ikut patungan, walaupun nggak seharga topi piring. Ya, kalau topi piring kan ya, nggak seharga topi piring, setengahnya kita patungan, kita dapat dosa. Karena apa? Sarikan kita, karena kita bersekutu dengan perbuatan tersebut. Siapa yang bersekutu dengan perbuatan maksiat, hakikatnya dia ikut di dalam maksiat tersebut. Mudah-mudahan biar kita duduk
innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang tergantung dari apa yang dia niatkan. Wa man kanat niyatuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini perkara niat ini Nabi Muhammad bilang itu ketika apa? Ketika beliau sampai di Madinah, di masjid di kota Madinah, di Masjid Nabawi, beliau mengatakan apa? Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Apa hubungannya dengan kalimat apa? Innamal a'malu binniyat. Ada perkara hijrah di sini. Dan Nabi Muhammad ketika itu apa? Beliau sampai di kota Madinah dan menjelaskan untuk kaum Muhajirin wal Ansar. Apa? Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya di dunia, untuk dunia, yusibuha, dia akan dapat. Niatnya buat dunia, buat dagang, didapetin dari hasil dagangannya. Tapi tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Man kanat hijratuhu limra'atin yankihuha aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya tergantung daripada apa yang dia niatkan. Dia dapat dia. Niatnya karena perempuan, berges. Niatnya karena perempuan. Dia niatkan ke Madinah itu karena perempuan akan dinikahi. Tidak betul ya. Apa yang dia niatkan? Kita dulu niatin yang mana? Niatin yang apa? Niat mencari kepada Allah, niat mencari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat Allah, niatin yang mana? Jangan kita lihat ngaji aja. Niatnya ngaji aja. Jangan khawatir lah diikutin. Kadang-kadang begitu juga khawatir. Aja ngaji. Oh ini kagak ngaji dah. Gitu. Oh ini gurunya ini nggak ngaji baru gurunya ini belum ngaji kadang-kadang begitu. Ya Allah, niatin yang benar. Dulu tuh Imam Ghazali itu dapat manggon butuh, dapat manggon pimpinan para wali, dan setiap wali berada di bawah telapak kakinya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gara-gara apa? Gara-gara husnudzon sama Al-Wali Al-Ghaus. Gara-gara husnudzon, berprasangka baik sama seorang wali Al-Ghaus. Di zaman Syekh Abdul Qadir nyantri itu, ada wali yang terkenal namanya Wali Al-Ghaus. Terkenal di zaman Syekh Abdul Qadir. Maka orang kalau dengar nama seorang alim wali, ya kalau kita di sini ngurusin misalnya kita dengar datangin sebelum beliau meninggal, datangin silaturahmi, niatin yang bagus, niatin yang baik. Ada seorang imam ulama besar terkenal, kita tahu datang ke Indonesia, juga saya di Al-Akbar, jangan tinggalin walau sekali majlisnya, datangin, misal di Monas di mana, datangin. Kalau bisa silaturahmiin. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mendengar ada seorang alim di zamannya yaitu Wali Al-Ghaus, didatangi sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika itu ada 3 orang sahabat Syekh Abdul Qadir dan 3 orang santri datangi Wali Al-Ghaus. Yang satu niatnya kayak apa sih wali? Niatnya kayak apa sih wali? Bentuknya kayak apa? Terus gayanya bagaimana sih wali? Waduh, niatnya begitu, kita tahu ya. Banyak orang begitu, kita tahu sih kayak apa sih dia. Niatnya begitu, pengen tahu kayak apa. Yang satu, itu kan wali alim, anak pengen tes, mudah pertanyaan. Waduh, nuntut ilmu pengen ngetes, baca enggak? Pengen ngetes, datang, dia anak pengen ya, pengen ngetes, pengen ngetes. Sama siapa juga dia pengen ambil berkah dari seorang proses itu. Sudah. Dia datang
bertiga di rumah. Datang bertiga, kita ke rumahnya, kemudian dipersilakan masuk, balik al bosnya lagi keluar lagi ada. Lama nggak turun-turun, Yang satu yang pengen tes, yang pengen apa? Yang pengen kayak apa sih? Masa begini bilang balik, ada tamu datang nggak ditungguin, baru dikasih air kan? Kita begitu kan ya? Masa sih begini dibilang balik? Begini bilang balik itu. Yang satu juga kita udah bersabar, pengen nanya, udah kita pegang. Dan si Abdul Ghani dia nanya cuma apa? Cuma dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam khusyuk. Nah, kalau kita nungguin seseorang itu banyak yang selawat. Ya, dikatakan apa? Ibadah yang pasti diterima selawat kepada Nabi Muhammad, karena Allah berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil dulu, udah lama datang wali al-Qudus melambatkan langkahnya. Yalah, yang pengen tahu nih, udah datang lama banget lagi turunnya jalannya dilambat-lambat gitu. Aduh, masa dibilang wali gitu. Yang satu nih, ayo cepetan satu penanya. Masya Allah. Ya, sama siapa juga dia duduk terdiam, tenang, karena niatnya pengen jadi sampai itu wali al-Qudus langsung bilang, sungguh aku telah melihat daripada filauhul mahfuz. Masya Allah, wali-wali itu kadang-kadang bisa berjumpa dengan Allah. Kita baca kitab Nasrul Ibad, ya, Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Bantani, benar nggak? Syekh Nawawi Al-Bantani itu kitabnya Nasrul Ibad. Itu apa? Dijelasin tentang apa? Ceritanya Al-Imam Ghazali yang kita baca di kitabnya yang bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, sampai dikasih kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan sebab apa? Dengan sebab dia lagi menulis kitab, terus apa? Datang lalat, hinggap lalat di tintanya, diminum tuh apa? Tinta tersebut oleh lalat, jadi pusing sama Imam Ghazali. Sampai apa? Lalat tersebut kenyang. Setelah kenyang, terbang kan? Kalau udah kenyang kan pulang. Kita juga SMP habis makan, kenyang pulang ke Al-Qur'an. Baru kita lanjutin lagi dari situ, datang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi ketemu Allah. Maka ini wali al-Qudus melihat aku telah melihat daripada batin ini. Ama engkau, aku tahu kedatanganmu buat apa? Buat pengen tahu ya, aku tahu. Ama engkau, yang kedua tuh, yang tadinya ada pengennya udah jawab nih pertanyaan bla bla bla. Semuanya pertanyaan udah dijawab. Masya Allah. Dan aku melihat kepadamu. Aku melihat kepadamu nanti dengan mata batinku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan buta. Ama engkau yang pengen nanya nih, engkau meninggal dalam keadaan di akhir hayatmu nanti, engkau meninggal dalam keadaan tertimbun daripada dunia. Meninggal dalam keadaan munafik. Fakta juga sama ya. Dulu lama kalau dia pintar nggak enak pun. Engkau meninggal dalam keadaan munafik. Ama engkau yang gagal. Nanti kullu waliin tahta gadanya. Setiap wali nanti di masamu yang tergalir di bawah telapak kakimu. Masya Allah. Datang beberapa tahun. Sehingga yang wali itu sudah kajian latihan, benar nggak? Di tahlilan mana aja juga kita sampai nih, dari ujung Banten sampai ujung Jawa Timur pasti ada kayak wali dia lagi. Benar nggak? Lagi tahlilan lagi apa? Pasti ada. Siapa wali? Dari ujung Banten kan, ujung Banten mana? Apa Jawa Timur kita hadir. Wah, pasti disebutin nama siapa juga dia. Ini berkat siapa? Berkat wali Allah. Karena apa? Karena niatnya bagus. Karena niatnya cari berkah.
Di masamu akan berada di bawah telapak kakimu ya Allah. Asyhadul Hakam ketika Syekh Abdul Qadir diangkat menjadi kutub oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu beliau ada di apa? Ada di majlisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, langsung dijumpa di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berarti di bawah, berarti dia wali bukan? Wali. Kemudian Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ketika itu jaraknya dari Baghdad jauhnya 600 km. Jauh nggak? Kita kalau jalan 600 km, rekor kaki kita. Naik mobil aja pusing-pusing dikit. Kalau nggak ke rest area, untuk muntah-muntah mabok mobil. 600 meter perjalanan. 600 km. 600 km. Syekh Ahmad Ar-Rifai hidup di zamannya Syekh Abdul Qadir. Beliau berada di tempat sholat. Ketika itu berada di tempat sholat. Dan murid-muridnya sedang menunggu di zawiyah. Zawiyah itu ya tempat menuntut ilmu, namanya zawiyah. Kalau kita musola ada tempat kedai seperti ini namanya zawiyah. Kalau kita ke majelis, kalau dulu dikenal dengan nama zawiyah. Zawiyah itu tempat naruh kita tempat berkumpulnya para santrinya sambil menunggu apa? Sambil menunggu chefnya ada di kamar. Nah, kalau gitu kan ada kamar nih, misalnya ada kamar menunggunya di sini. Nah ini namanya zawiyah. Seperti Nabi Muhammad ada zawiyah yang namanya Ashabus Suffah, zawiyah Ashabus Suffah. Di kalau kita ke Madinah itu ada itu. Iya, namanya tempat Ashabus Suffah, ditaruh apa namanya, ditaruh pagar sedikit. Ya kan? Itu namanya zawiyah, tempat Ashabus Suffah, santri-santri Rasulullah SAW zawiyah. Nanti Ustaz kami bikin zawiyah. Ustaz kami bikin zawiyah yang atas rumahnya. Benar tak? Karena saatnya nunggu. Setiap kiai yang ngajar di pesantren kita ada zawiyahnya. Mertua Ustaz kami yang bersama mufid. Ada zawiyahnya di kamar dan itu namanya zawiyah. Ya, kamarnya tempat sholatnya. Kalau bisa itu harus ada tempat sholat sendiri. Kalau orang Arab itu di rumahnya itu ada zawiyah. Kalau orang setiap rumah itu ada zawiyah. Apa yang buat nanti itu anak istri-istrinya atau anak perempuannya buat apa? Buat i'tikaf. Masjid ada zawiyahnya. Buat i'tikaf di bulan Ramadan. Di Madura itu ada zawiyah bikin musola dia di depan rumahnya. Kalau kita ke Makassar ada bikin kayak musola gitu dibikin buat apa? Buat tadarus Quran di bulan Ramadan. Buat anak-anaknya i'tikaf. Yang perempuan i'tikaf nanti kalau bulan puasa ya di situ. Masya Allah, iya bikin. Nah ini Syekh Ahmad Ar-Rifai ketika Syekh Abdul Qadir dinobatkan menjadi apa? Menjadi wali kutub. Qutbus Ramadan, Al-Arsis, Al-Qutbir Rabbani. Kutub yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui daripada rohnya. Al-Arif Ramadan yang mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa taala. Arif billah, siapa Syekh Abdul Qadir, pemimpin daripada para wali. Masya Allah, juga Syekh Ahmad Ar-Rifai ketika diangkat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjadi wali kutub di zamannya, maka apa? Dia lagi hormat murid-muridnya pada nungguin kapan keluar di guru, nggak taunya kebuka berat. Pintu jauhnya terbuka. Ketika itu Syekh Ahmad Ar-Rifai menundukkan daripada kepalanya. Murid-muridnya kaget. Akhirnya bertanya muridnya kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Ar-Rifai, kenapa tadi kita melihat engkau dalam keadaan menunduk? Maka beliau menjawab, pada hari ini Shadaqa Abdul Qadir. Pada hari ini benar, Shadaqallahu ya Abdul Qadir. Pada hari ini benar Allah mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada saat ini dinobatkan menjadi pemimpin daripada para wali dan kita ini berada di bawah telapak kakinya Syekh Abdul Qadir. Berarti boleh nggak kita menunjuk kaki? Kalau orang yang alim apa? Tapi ya bukan sampai kalau Wahabi cium tangan aja nyembah loh. Cium tangan nyembah. Tidak boleh menyembah orang. Tidak menyembah Allah haram. Adalah tak mengikuti tabarukan. Kalau kita
kita salaman itu jangan sekedar salaman. Kita apa? Kita lihat itu dia pernah salaman sama siapa? Nyambung sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan apa? Oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "I'rifil haqi bihaqi wasl ma'ahu fi tariqi tugamin haitsu sa'arahu fasa'adah man utahullah biktifahu bakat man gadra'ahu aw ra'aman ra'ahu." Ketahuilah jalan yang benar, jalan yang hak adalah jalan yang mengikuti daripada kaum as-salafus salih. Fitori min haitsu sarwarahum fasa'adah manutahullah biktifahu. Dan kegembiraan, kebahagiaan adalah mengikuti jalan-jalannya mereka. Bakat man gadra'ahum aw ra'aman ra'ahum, maka alangkah bahagianya orang yang bisa melihat orang yang soleh tersebut. Orang bisa pernah melihat Syekh Ghadir, terus orang nyambung yang pernah melihat Syekh Ghadir. Ya orang yang mengirimkan Fatihah kepada Syekh Abdul Ghadir sampai nyambung sekarang sampai ke kita mengirimkan Fatihah kepada Syekh Abdul Ghadir. Maka alangkah bahagianya orang yang bisa melihat orang yang soleh tersebut atau orang yang pernah melihat orang yang soleh. Kita bisa melihat orang alim. Kita bayangin ya Allah, dia pernah melihat orang tuanya. Kita melihat habaib, kita melihat dia pernah melihat orang tuanya. Orang tuanya pernah melihat kakeknya. Kakeknya pernah melihat orang tuanya, melihat kakeknya lagi, kakeknya sampai datuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangin keluarga Imam Ali bin Al-Qahir ya. Kita pandang dia, jangan sekedar pandang dia, pandangannya itu pernah memandang orang tuanya sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dilihat dengan habaib, jangan pandang sekedar oh ya keren banget ya. Kita pandang dia pernah memandang ayahnya. Kita pandang dia pernah memandang daripada kakeknya. Kakeknya pernah memandang ayahnya, kakeknya lagi sampai ke Nabi Muhammad. Kita salaman bukan hanya sekedar salaman. Ya tubuh ini yang kamis. Ya. Salaman menyentuh daripada habaib tersebut. Kemudian apa? Menyentuh lagi. Dibayangin menyentuh daripada ayahnya, kakeknya, sampai ke datuknya Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita bayangkan. Kadang kita tak paham di situ. Jadi kita salah kepada ini. Ini dapat akan mendapatkan keberkahan daripada ahli bait Rasulullah SAW. Sehingga Syekh Abdul Ghadir itu wali mengikuti. Tahu layak wali illa wali. Yang mengetahui wali melainkan dia wali.